AKL. Simulasi obligasi. Nah, saya share screen ya, Excel-nya dulu. 4, 5, 6. Untuk pertemuan 5, 6 adalah perubahan kepemilikan. Ada satu pertemuan buat santai-santai ya, buat santai-santai. Kita ya ngapain lah nanti ya review dan lain sebagainya. Supaya tidak terbebani ya dengan kuliah. Jadi kalau bisa sih ada perlu minggu tenang ya, tapi bukan berarti nggak belajar ya. Kalau nggak belajar saya diomelin juga tidak melakukan perkuliahan sama lembaga. Baik, ini ya sudah kelihatan ya Excel-nya ya? Sudah kelihatan? Ya ini Excel ini kemarin soal yang dulu ya pertemuan sebelumnya adalah ini kasusnya pertama adalah transaksinya downstream, ya terus DS ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia terjadi di laporan keuangan konsolidasi disusun di tahun terjadinya transaksi ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan, nah ini sih sama saja ya, kalau di tahun pertama, ya di tahun terjadi transaksi ini sama saja. Ya, makanya ini nggak relevan kalau saya tulis gitu ya, menggunakan metode cost, bisa juga equity. Ya, jawaban seperti ini, maksudnya jawaban yang sudah kita bikin kemarin, yaitu sama efeknya atau sama jawabannya apabila kita menggunakan metode cost atau equity ya. Di tahun pertama itu pasti sama. Apalagi ya, downstream laporan keuangan konsolidasi disusun di tahun terjadinya transaksi. Ya ini asumsinya ya, asumsi yang kita buat. Kemudian satu lagi mungkin bisa bisa kita tambahkan asumsinya adalah asumsi yang tambahannya adalah obligasi yang dibeli oleh afiliasi sebesar 100%. Gitu ya. Sebesar 100%. Oh ya, kemarin ada ini nggak ada informasi terkait dengan kepemilikan nggak ada nih ya. Ini nggak ngaruh ya tahun pertama. Oh ya, nggak ngaruh. Ya kalau kepemilikan P terhadap S selalu kita asumsikan dia di bawah 100% ya. Supaya nanti akan memunculkan NCI-nya ya. Kalau tidak seperti itu maka nanti kurang menantang. Ini asumsi yang sudah kita buat kemarin ya, ini seperti ini. Kemarin tidak saya tulis karena supaya saya mengharapkan supaya kita bisa paham. Saya review sebentar soalnya ya. Pada tanggal 1 Januari 2019 P menerbitkan obligasi 100 juta nominal 9% per tahun, jatuh tempo 5 tahun, bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Bunga efektif saat itu sebesar 10%. Nah, terkait dengan bunga efektif, ya, kalau kemarin kalau nggak salah saya berikan PR ya, tapi ntar saya lihat deh. Kalau di soalnya yang di workbook itu ya, itu kan sering atau ada beberapa yang kalian diminta untuk mencari bunga efektif. Jadi yang diketahui adalah harga belinya dan mungkin ada beberapa, tapi ini diabaikan ya nanti ya, kita abaikan biaya administrasi dan sebagainya. Kenapa? Karena biaya administrasi itu akan menyebabkan ya bunga efektif itu menjadi berubah. Artinya apa? Artinya bunga efektif itu harus kalian cari lagi dengan menggunakan interpolasi gitu ya. Pakai Excel aja. Ntar saya diajarin ya, karena saya lupa gitu ya. Seperti itu ya. Nah, namun nanti kan di sini ya, kita kan sebenarnya kan sedang belajar AKL. Kita sedang belajar akuntansi laporan keuangan konsolidasi. Ya, intinya di situ. Saya akan mengabaikan ya. Dan ini sudah sebenarnya ya, ini saya bocorin. Mestinya nanti para dosen akan menyepakati di ujian tidak perlu lagi mencari bunga efektif ya. Bunga efektif itu bunga pasar ya. Tidak perlu lagi mencari di ujian. Kenapa? Karena itu sudah
selesai. Ya, di mana ketika kalian belajar manajemen keuangan pun ketika belajar AKM. Walaupun sebenarnya AKM kurang menyinggung, tapi yang sangat menyinggung adalah yang sangat disinggung di manajemen keuangan ketika belajar interpolasi itu. Ya, jadi itu diharapkan sudah selesai di situ. Jadi tidak perlu di AKL, tidak perlu diulang lagi. Yang lupa tinggal buka bukunya, ya. Di sini fokus ke sini karena di sini aja fokus ke materi ini aja, ya masih banyak yang belum begitu memahaminya, gitu ya. Oke ya itu catatannya nanti kalau kita bahas ke workbook nanti eh, ya gampang lah, ntar kita lihat soalnya seperti apa. Dan pembahasan kita menyesuaikan soalnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Di sini kalau di soal ini, bunga efektif senantiasa diketahui. Contohnya bunga efektif pada atau di tingkat ketika P menerbitkan obligasi. Dan yang berikutnya di garis atau baris ketiga, bunga efektif di tingkat S ketika S membeli obligasi P. Ya, dua-duanya diketahui. Jadi kalian tinggal menghitung berapa harga jual dari obligasi tersebut, kemudian apa? Memakai bunga efektif tersebut untuk menghitung interest expense serta interest revenue. Ya, interest expense berarti di sisi atau di pihak yang menerbitkan obligasi. Ini dia, ya. Ini interest expense. Ini siapa? Ini adalah si P. Interest revenue adalah di pihak yang membeli obligasi dan dia akan menggunakan bunga efektifnya sendiri. Ini kan pakai 10%. Bunga efektif ini menggunakan di Excelnya ya. Kalau bunga efektif yang di bawah, interest revenue ini, dia menggunakan yang ini ya, tingkat bunga efektif S sebesar 12%. Nanti saya harapkan sudah diketahui di soal. Ya, nanti ya perkembangan sekarang seperti itu, tapi saya nggak bisa menjanjikan. Ya harusnya mengarah ke sana, maksudnya mengarah ke bunga efektifnya sudah diketahui. Oke, kita lanjutkan ya seperti ini. Di sini memang tidak diketahui berapa kepemilikan P atas S ya. Tidak diketahui karena yang pertama adalah kita tidak perlu karena kita tidak mencari NCI ya. Tapi kalau di tahun kedua ya, terutama ketika transaksinya adalah upstream, maka itu diperlukan ya. Nanti saya tambahin. Nah, kemarin kita bahas ini adalah jurnal yang terjadi di mana jurnal transaksi yang terjadi di P manakala dia menerbitkan obligasi ya. Ini saya langsung ringkas aja. Saya nggak mau bahas ke dalam lagi. Kemudian setelah itu ya karena di tahun pertama obligasinya masih dipegang oleh outsider, pihak ketiga ya, bukan afiliasinya, maka nggak ada apa-apa di sini. Ya nggak ada pengaruh apapun terhadap kalau misalkan nanti si P menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ya, di tahun 2019 sekali lagi tidak ada pengaruh dari penerbitan obligasi karena di tahun ini obligasi belum dibeli oleh S gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2020, nah barulah di sini obligasinya dibeli oleh S. Nah, ini menjadi sebuah resiprokal ya, sebuah transaksi yang saling berkaitan ya, atau akan memunculkan akun-akun yang saling berkaitan di antara P dan S di mana ketika nanti kita akan konsolidasikan, maka akun itu akan kita hapuskan, gitu ya. Kita bahas kemarin di sini, oh ternyata ini cerita yang ini ya, tahun 2020 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ini cerita terkait dengan jurnal yang dilakukan oleh P dan S yang kuning, ya, ketika P mempunyai bond payable dan ketika yang kuning si S memiliki investment in bond payable gitu ya. Mereka mencatat sendiri aja, asik aja ya dengan apa yang mereka lakukan dan yang sudah kita pelajari dulu. Nah, sehingga nanti di akhir tahun nih efeknya ini yang saya kotakin ya, yang saya kotakin. Di akhir tahun ada efek akun yang akan muncul akibat jurnal yang mereka lakukan sepanjang tahun 2020. Ya, di P akan muncul adanya bond payable, ya tetap akan muncul bond payable sejumlah saldonya di tanggal 31 Desember 47 462 dari mana Pak? Sudah kita bahas ya, ambil aja dari tabel atau kalau mau menelusuri dari jurnal juga bisa gitu ya.
Kemudian ada interest expense sebesar 9694 dari dua interest expense yang pernah dicatat, yaitu di tanggal 1 Juli dan 31 Desember. Kemudian ada interest payable, yaitu akun yang dicatat di akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Sementara di S akan mencatat adanya akun investasi. Investasi di dalam bond payable, investment in bond payable. Berapa jumlahnya? 92624. Ya, kemarin sudah kita telusuri. Kemudian dia juga mencatat adanya interest revenue sebesar 10.939. Dari mana? Dari dua kali interest revenue yang dia catat. Ya ini ya, 5441 dan 5498. Kemudian berikutnya adalah interest receivable. Nah, inilah kasusnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena dalam konteks konsolidasi, manakala obligasi salah satu perusahaan afiliasi dibeli oleh afiliasi lainnya, di mana mereka mempunyai hubungan induk dan anak, maka pembelian obligasi yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi lainnya itu dianggap sebagai constructive retirement. Istilahnya kerennya kayak gitu ya. Istilahnya dianggap sebagai pelunasan. Dianggap sebagai pelunasan dalam konteks ketika P akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kenapa? Karena S adalah P. Jadi ketika S membeli obligasi P sama saja P membeli obligasi P. Artinya apa? Melunasi, meretirement. Tapi kita istilahkan konstruktif. Artinya harusnya ya konstruktif itu kan mengkonstruksi ya, mengkonstruksi itu membuat menjadi itu sebagai sebuah kejadian yang terjadi. Gitu ya. Membuat menjadi sebagai sebuah kejadian yang terjadi dalam konteks konsolidasi. Constructive retirement lah kalau gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah, jadi dia pembelian oleh P ini dianggap sebagai pelunasan. Kalau dianggap sebagai pelunasan artinya apa? Artinya ini menjadi tidak ada, ini menjadi tidak ada gitu kan ya. Dalam konteks konsolidasi. Sehingga supaya dia nggak ada, kita akan apain? Kita akan lakukan eliminasi. Itulah ceritanya. Oke, yang penting kalian ketemu angka ini dulu. Nah, kalau sudah ketemu angka ini, tinggal dieliminasi. Nah, begitu ya. Sekarang kita lanjut ke bawah. Nah, namun ya di sini ceritanya ya. Namun masalahnya adalah kan kalau mengeliminasi kan gampang. Kita tinggal mencari akun yang mempunyai sifat timbal balik atau resiprokal yang saling berlawanan. Nah, di sini sebenarnya kita sudah ketemu ya, yaitu di sini bond payable pasti dia akan berresiprokal dengan investment in bond ya kan? Bond payable dicatat oleh P, investment in bond dicatat oleh si S. Kemudian P mencatat interest revenue, dia akan berresiprokal dengan interest expense ya gitu ya. Dan kemudian ada interest payable, dia akan berresiprokal dengan interest receivable. Gampangnya tinggal dibalik ya. Dibalik itu maksudnya diposisikan akun itu supaya menjadi 0, ditaruh di saldo atau di akun yang berlawanan. Yang berlawanan dengan saldo normalnya. Contohnya, bond payable saldo normalnya di mana? Di kredit. Saldonya di kredit pasti karena dia hutang, liabilitas. Maka dia kalau mau kita hapus, kita dalam jurnal eliminasinya kita taruh di sebelah debit. Investment in bond, saldo normalnya di mana? Dia adanya di mana? Di debit. Maka kalau ingin kita hapus, kita taruh di kredit. Selesai. Ya, itu dulu. Ya. Kemudian interest expense saldo normalnya di mana? Interest expense saldo normalnya di debit. Maka kalau mau kita hapus, dia akan kita kreditkan. Interest revenue saldo normalnya di kredit, maka dia akan kalau dia kita hapus, maka dia kita debit. Sama juga dengan interest payable dan interest receivable. Nah, masalahnya muncul lagi nih. Ya, ini masalah yang terakhir. Ya, yaitu Pak, ini mau kita hapus, tapi dia kok saldonya beda. Ya, saldonya beda. Di bagian ketika kita akan menghapus bond payable dan interest expense serta interest revenue. Jelas saja beda jawabannya, ya yang pertama. Jelas saja beda, kenapa? Karena pada saat S dulu membeli obligasinya P,
ya. Suku bunga efektifnya beda. Paham? Kalau pada saat EP menjual, suku bunga efektifnya kan 10%. Itu kan membentuk harga jual. Ketika S membeli obligasi P, bunga efektifnya 12%. Itu akan membentuk harga jual bagi S sebagai harga beli. Jadi itulah perbedaannya di situ, 10 dan 12. Tapi kan kita nggak pusing ya, kalau sudah ada ini kan tinggal diselisihkan saja ya. Cuma ya asal muasalnya dari situ bedanya. Dan perbedaan inilah ya yang akan diakui secara konsolidasi sebagai gain atau loss ya. Masih ingat dulu pelajaran obligasi ketika di retirement sebelum sebelum due-nya, sebelum jatuh temponya ya. Ketika obligasi dilunasi sebelum jatuh temponya, nanti kan yang dibayarkan oleh penerbit obligasi ketika dia akan meretirement kan akan kemungkinan besar ya akan berbeda dengan carrying amount-nya ya kan atau book value-nya ya. Maka selisih itu kan menjadi gain atau loss akan dicatat sebagai gain atau loss. Ya ini kayak gitu sama kurang lebih gitu ya sama. Maka dia gain atau loss akan dicatat oleh konsolidasi sebagai gain on constructive of retirement of bond payable. Ya gain on CRB ya. Akan dicatat sebagai gain kalau dia memang kasusnya gain. Sebaliknya dia akan dicatat sebagai loss ya kalau kasusnya sebagai loss. Ini akan tercatat besar 4388 dan 1245 ya. Dia merupakan kalau di akhir tahun merupakan selisih antara bond payable, yang satu unsur selisih antara saldo bond payable dan investment in bond payable yang pertama, yang kedua dia merupakan selisih antara saldo interest revenue dan interest expense. Ya, kalian nggak usah bingung, ini kok ini dari mana gitu ya? Ini sebenarnya ya angka 94838 dan 1254 itu adalah angka yang terjadi tanggal 1 Januari atau 2 ya tadi. 2 kali ya, 2 Januari 2020. Tapi karena sudah terjadi, sudah jalan, maka ketika diakui dia menjadi menyebar gitu lah. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, ini cerita yang kemarin, ya seperti ini. Oh ya, kemarin sudah ya ternyata yang di akhir tahun 2021 ya. Jadi asumsi yang ini berarti nggak jadi nih. Nah, asumsi ini nggak jadi karena kemarin kita juga mencontohkan transaksi atau penjurnalan atau penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tahun setelah terjadinya. Contohnya ini kan ya, nih di tahun setelah terjadinya. Nah, ini barulah asumsinya menggunakan metode cost ya karena RE dia yang terlibat. Ya, di tahun setelahnya kita lihat yang tinggal kita eliminasinya itu sama seperti ini, seperti yang tahun sebelumnya. Nah, ini hapus saja ya. Nah, tahun setelahnya yaitu tahun 2021 ya. Eliminasi kita ya secara umum, secara substansi akan sama dengan tahun 2020. Contohnya ini satu. Saya kasih contoh satu ya. Sama ya. Sama. Bond payable, investment in bond payable. Nah, tapi kreditnya karena sudah lewat tahun, bukan gain lagi, tetapi return earning yang akan ditambahkan. Gain itu terjadi di tahun 2020, nah gain itu akan ke bawah di tahun 2021, tetapi sudah menjadi RE. RE-nya P ya, RE-nya konsolidasi gitu. Jadi maksudnya RE konsolidasi sebenarnya. Lebih tepatnya RE-nya konsolidasi gitu ya. Nah, yang kedua, lihat yang kedua juga akan terjadi persamaan jurnal. Ya, ini interest revenue, interest expense. Selisihnya tadinya gain, tapi karena gain kan memang terjadi secara substansi terjadi 2020, maka di tahun 2021 dia menjadi RE. Ya. Jumlahnya kalau kalian sudah bisa membuat tabel amortisasi tinggal ambil ya. Comot kan gitu. Kemudian yang berikutnya interest payable dan interest receivable gampang. Gampang sekali ya, sama. Seperti itu. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang coba kita akan rekonstruksi ulang ya dengan mungkin di sini
yaitu dengan upstream yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dibeli ya tidak 100%. Ya, kita rekonstruksi ulang soalnya. Saya copy ke sini, ya. Ini downstream ya, downstream. Ini upstream. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, ini upstream. Ya, ini enggak jadi ya. Nanti kita bikin dua-duanya. Oke, tadi cost. Sekarang kita menggunakan metode equity. Ya. Sebenarnya ini juga bisa ya. Ini kalau mau kita jadikan metode equity, ya. Kalian tinggal ganti ini ya kan? Menjadi apa? Kalau menggunakan nah ini saya copy aja. Kalau kalian menggunakan metode equity, ya, equity ini tinggal diganti. Ya, ini kan sama ya. 98772. Ini ya. Nah, tapi RE-nya diganti menjadi investment. Hati-hati ini mirip ya. Investment in S. Nah, hati-hati ya. Sama-sama investment, tapi investment yang satu investment in bond payable, yang satu investment in S. Nah, seperti itu. Mirip ya. Ini nah, kalau kalian menggunakan metode equity, RE-nya diganti menjadi investment in S. Ya, karena memang ketika menggunakan metode equity, alasannya adalah kan nanti kan si P akan menyusun atau membuat income from S, mencatat income from S. Yang salah satu unsur yang mempengaruhi perhitungan income from S adalah apa? Adalah adanya ini, gain yang dicatat atau yang diakui. Ya, jadi dia akan ditambahkan, ya. Nah, ini ya sama. 4.500. Oke, ini sudah selesai. Ini kalau menggunakan metode equity. Jadi asumsinya tinggal ini ya, ini aja. Upstream, kemudian obligasi dibeli oleh afiliasi. Nah, ini kita ganti. Misalkan kurang dari 100% ya. Kurang dari 100%. Nah, sekarang saya tambahkan. Oke, soalnya seperti ini aja nggak apa-apa ya. Seperti ini sama ya, sama 5 tahun, bunga efektif sama 10%. Nah, kemudian ini saya ganti, bukan P jadinya, ini menjadi S gitu ya. S ya yang menerbitkan. 100 juta. Nah, terus tanggal 2 Januari kita samakan saja dulu. Ya, ini berarti P yang membeli. Obligasi S, P membeli obligasi S ya. Jadi upstream. Tapi tidak dibeli semuanya ya. Bukan semua. Sebanyak misalkan 40% ya. Dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 12%. Apalagi yang perlu kita ketahui karena upstream, kita harus mengetahui P memiliki saham S sebesar, ya ini kan penting ya ketika upstream, nanti akan kita bagi dua kan, apa namanya itu, ininya, apa RE-nya ya, atau gain-nya itu. P memiliki saham S sebesar misalkan 80% aja ya, umumnya seperti itu. Nah, oke seperti ini ya. Nah, ini kan jadi ya simple. Maka yang di sini adalah menjadi apa namanya yang sebelah kiri di kolom yang tidak asir menjadi pencatatan atau pembukuannya S. Yang di sebelah kanan menjadi pencatatan atau pembukuannya P, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, yang S, ini sama persis ya. Sama persis. Jadi kita adalah tinggal mencari berapakah harga jual. Ya, berapakah harga jualnya, ya. Harga jual obligasi kemarin sudah kita pelajari, kita cari dengan cara mempresent value-kan antara pokok dari obligasi dengan ditambah dengan present value dari interest yang dibayarkan oleh si penerbit obligasi. Maka ditambahkan di sini 9639 ya. Nah, ini kita bikin aja karena Excel ya, karena Excel. Tapi nanti kalian jangan bikin semua. Sekali lagi saya ingatkan. Nanti kalian jangan bikin sampai habis ya. Yang penting yakin bener aja ya, apa namanya kalau bikin tabel.
Kalau bikin sampai habis nanti apa? Habis waktunya, ya habis waktunya. Terus cari cara yang paling efektif. Seingat saya boleh pakai komputer kalau masih ujiannya online ya nanti ya. Artinya gini, artinya kalian boleh mengerjakan di Excel dulu, nanti disalin ke LJU, tapi benar-benar harus memastikan proses pemindahannya itu nanti apa namanya, itu kalau boleh ya, kalau boleh masih boleh digunakan menggunakan komputer. Masih ada spare waktu untuk memindahkan. Benar-benar harus diukur ya, diukur dengan akurat proses itu. Nah, jadi di sini pelajarannya bukan hanya memahami materi AKL, tetapi pelajaran adalah sanggup apa di sini? Sanggup memanage waktu dengan baik. Nah, itu juga salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh kita semua. Jadi ya, makanya pelajaran itu setiap mata kuliah tujuan pembelajarannya atau TP-nya itu bukan hanya memahami materi, tetapi ada soft skill yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Ya, ada nilai-nilai lain, ya nilai lain yang harus oleh mahasiswa ketika mereka mempelajari apapun. Tidak semata-mata materi ini yang dikuasai, tapi hal yang lain juga harus dapat. Oke, kita lanjutkan. Maka ini akan dilakukan oleh apa? Ya biasa ya. Sorry, maaf. Seperti ini, laporan keuangan AS di tanggal 31 Desember maka akan seperti ini. Ya, maka di tanggal 3 Desember nggak ada apa-apa. Nah, di tahun 2020 kita lihat ini S membeli ya, S membeli separuh. Bukan separuh, 40% dari obligasinya si siapa? Si kebalik susah. Saya membeli ya 40% dari obligasinya S gitu ya. Nah, maka nanti ini si P ya. Dibalik begitu aja udah langsung bingung. Maka si P akan mencari berapakah harga beli dia kalau dia membeli 40%. Ya, ya sebenarnya gampang. Kalian tinggal kalikan ini 40% aja udah selesai. Harga belinya kalau 40% harga belinya ya. Ini kan harga jual 100% dengan tingkat suku bunga efektif berapa? 12% tadi ya. Ya ini 12%. Nah, 12% seperti ini. Langsung begini aja, 36,274. Ya, atau bisa juga di sini kalikan 40%. Kan yang dibeli kan 40%. 40% kali nilai nominalnya kan? Nah, seperti itu. Kemudian ini juga dikalikan 40%. Tadi berapa? 36,274? 36,274 ya. Kalau langsung kita kalikan dari sini. Nah, kemudian kalau kita ubah di sininya 36,274 juga. Nah, yang ya bukan yang benar sih. Yang memudahkan adalah kalau kita merubah di sini. Yang kita beli 40% ini. Maka pokok yang akan di present value kan menjadi 40.000 ya, 40% dari 100.000. Kemudian interest yang akan diterima dari 4.500 total dia hanya akan menerima 1.800 atau 1.800.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kalau sudah seperti ini saya hapus saja kan gitu. Gitu ya. Jadi untuk mencari harga jual bisa kalian kalikan dimanapun boleh. Nah, makanya kenapa saya rubah di sini? Karena di sini nih saya akan terpengaruh di sini. Ketika si siapa? Si P ya, dia membeli 40%, maka interest yang dia terima menjadi 1,8 ya, 1,8 juta. Nah, kemudian interest revenue-nya ya sudah karena ini kan sudah 40% ya, 36,274 ya seperti biasa. Jadi ini 6% effective rate setengah tahun dikalikan dengan carrying value di awal tahun atau di periode sebelumnya gitu ya. Dan seterusnya nanti di sini menjadi 40.000 ya, sama ya, 40%-nya 40.000. Oke, kita sudah membuat tabel amortisasi di P ya, ketika dia hanya membeli 40%. Oke, seperti itu maka si P akan mencatat ini. Si P akan mencatat penerimaan interest pertama adalah dia mencatat investment in bond payable ya, pada cash. Kemudian dia mencatat penerimaan interest ya cash diterima 1.800, kemudian interest revenue-nya 2176,
selisihnya adalah amortisasi dari investment in bond payable-nya. Nah, dan yang bawahnya interest receivable, interest revenue, selisihnya merupakan amortisasi yang melekat di dalam interest-nya, ya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, oke. Ini harusnya kita kalikan 40%. Nah, jadi maksud saya gini. Nanti ini sih nanti ya sebenarnya keterangannya ya. 2433 kan ini kan jumlah ini kan. Oke, nanti deh. Nanti. Ini hitungan buat di apa? Di eliminasi nanti, bukan di sini. Artinya gain yang tercipta 2433 nanti ya. Ketika dibeli 40%-nya. Oke, seperti ini jadinya kan ya. Kejadiannya sampai di akhir tahun 2020 sampai di akhir tahun 2020 karena di awal atau di tahun terjadinya transaksi, maka nanti jurnal eliminasinya nggak berbeda ya, nggak berbeda dengan equity, dengan cost. Ini cost atau equity ya, dua-duanya bisa ya. Ini cost dulu ya. Kita sudutannya cost method dulu aja. Nanti tinggal kita ubah ke equity. Karena sama ya, karena sama. Tinggal mengganti satu akun ketika dia sudah di tahun berikutnya. Jadi seperti ini, di kan berubah apa? Tukar-tukar ya. Nah, ini di P. Di tanggal 31 Desember 2020. Kalau si S tetap mencatat sebesar total ya. Karena 60%-nya masih terbit. 40%-nya pun juga masih terbit. Cuman masalahnya 40% terbit itu dia yang 40% itu di tangan si afiliasinya, di tangan P gitu ya. Nah, tapi tetap aja dia mencatat saldo bond payable-nya sebesar 97462. Kemudian interest expense-nya 9694 ya, dari sini ya. Sama aja ya. Kalau ini sama saja. Kalian pahami, tetap saja ada secara individu si S tetap sedang menerbitkan obligasi semuanya, belum ada yang di retirement gitu ya. Secara individu ya, bukan secara konsolidasi. Nah, interest payable tetap sebesar ini. Nah, tetapi di laporan keuangannya P, karena dia hanya memiliki 40%, dia mencatat investment in bond payable-nya saldonya di sini. 37050 ya. Saldo di tanggal 31 Desember itu ditunjukkan di angka 1 Januari 2021. Kemudian interest revenue-nya ya ini penjumlahan ini. Ya, atau yang di atas ini ya. Ini interest revenue-nya. Yang ada di tanggal 1 Juli dan 1 Januari ditambahkan. Karena itu menunjukkan interest revenue yang terjadi selama sepanjang tahun 2020 ya. Nah, interest receivable-nya ini ya 1.800. Nah, sekarang ini yang harus saya apa namanya? Saya ubah, saya pindahin ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Ini saya copy aja. Oh, semuanya aja deh. Ini ya. Nah, ini saya hapus. Karena kan yang bikin laporan konsolidasi siapa? P kan? Maka saya pindahkan di arsiran yang berwarna kuning, ya. Oke. Nah, masalahnya di sini sekarang kalau kurang dari 100%. Yang kita eliminasi tentu saja yang 40%. Ya, yang 60% nggak usah. Jadi nggak usah 100%. Artinya investment in bond payable yang kita eliminasi adalah sebesar ini 37050 gitu ya. Kemudian ini ya. Di sini harusnya ya. 37050. Kemudian bond payable-nya yang kita eliminasi hanya sebesar 40%-nya dari saldo atau carrying amount yang tercatat di tanggal 31 Desember. Dikalikan dengan 40 gitu ya. Maka gain on konstruktifnya sebesar yang merupakan atau yang terjadi di unsur pengeliminasian bond payable dan investment in bond payable sebesar 1.935 ya. Nah, demikian pula ketika kita akan mengeliminasi interest expense dan interest revenue, maka interest revenue-nya ya semuanya ya 43 sudah 4375. Namun interest expense yang kita eliminasi nggak semuanya ya kita ambil dari sini tapi hanya sebesar 40%.
Sehingga gain on constructive retirement-nya yang terjadi di unsur pengeliminasian interest revenue dan interest expense sebesar 498. Ini kalau kita tambahin ya. Ini kan tahun 2020 ya. Kalau kita tambahin sebesar berapa dia? 2433. Gain, ini kan gainnya sama ya akunnya ya. Jadi kan total gain on CRB-nya sebesar 2433 tercatat di tahun 2020. Dia muncul ya dari penyelisihan ya, menyelisihkan antara ketika kita akan mengeliminasi bond payable dan investment in bond serta interest revenue dan interest expense 2433. Nah, kalau di akhir tahun seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke awal yaitu pada saat kapan? Pada saat P membeli 40%, pada saat P membeli 40% obligasinya S, itu kan sama saja ya kalau dalam sudut pandang konsolidasi dia melakukan retirement obligasinya sebanyak 40%. Artinya apa? Ketika dibeli di retirement dengan harga 36274 ini, ya kan? Dibeli kan? Dibeli berarti kan di retirement. Nah, pada saat itu yaitu tanggal 1 2 Januari, carrying amount dari bond payable-nya sebesar 38707 ya di sini. Ya, ini dari sini dikalikan 40%. Artinya ada gain terjadi 2433 di awal tahun. Tetapi kan nggak dicatat. Ya, nggak dicatat gainnya. Nah, gainnya baru dimunculkan sebagai konstruktif gain ya di akhir tahun saat P menyusun laporan keuangan konsolidasi. Tetapi di sini gainnya nggak langsung muncul 2433, dia tersebar di unsur ketika kita mengeliminasi bond payable dan investment in bond serta interest revenue dan interest expense. Seperti itu penjelasannya ya. Gampang kan kalau pakai Excel? Ya kan nggak pakai Excel juga gampang kok ya. Yang penting paham ya. Terus latihan gitu ya, nanti juga akan biasa gitu ya. Kalau ini ya ini 1800 ya. Jangan dibedain ya. Interest payable sama interest receivable yang dieliminasi, walaupun di sini interest payable-nya 4.500, tapi yang dieliminasi hanya sebesar yang terkait saja gitu ya, yaitu 1.800, bukan semuanya. Nah, sekarang kita lihat di tahun berikutnya ya, di tahun berikutnya. Yaitu tahun 2021. Nah, kita sudah ambil nih ya, saldo-saldonya dari apa di sini? Dari tabel, saya ulangin lagi. Investment in bond payable, berapa tuh? 37921. Langsung ambil ya, karena di tanggal 31 Desember 2021, angka itu ditunjukkan di tanggal 1 Januari 2022. Ya, saldo investment in bond payable-nya 37921. Saya ulang lagi. Pelajaran yang lalu. Tahun lalu bahkan. Terus interest revenue-nya ya penjumlahan ini saja. Ya, penjumlahan ini ya sama ya. Karena kita nggak bikin jurnal ya, langsung ya. 2223 dan 2248. Yang di tanggal 1 Juli 2021 dan di tanggal 1 Januari 2022. Ya, maknanya interest revenue tersebut terjadi sepanjang tahun 2021. Terus interest receivable sebesar 1.800, gitu ya. Buku di laporan keuangannya P. Ini laporan keuangannya P. Ini laporan keuangannya S ya, sama seperti tadi. Logiknya sama ya, tinggal diambil nih 98227 dari tabel. Ya sama seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengeliminasinya kalau dia transaksinya upstream? Saya pindahin ke sini dulu. Ya. Ya, kuningnya kurang ya. Nah, gampang nggak? Gampang. Gampang ya, jangan bingung ya. Nah, ini kita perbaiki dikit. Yang kita eliminasi hanya sebesar 40%. Saldo investment in bond payable sebesar 37921 sudah menunjukkan saldo yang akan dieliminasi. Namun bond payable ini yang di sini ini belum menunjukkan, maka dia harus kita kalikan 40%. Kali 40 itu yang dihapus. Maka ya, sebelum RE ya, insert. Ada apa satu lagi? RE sama NCI equity. Seperti itu.
Maka selisihnya ini jangan langsung di RE-kan. Tapi selisihnya ya 32 ini yang merupakan bagian dari bagiannya P. Ya RE itu berarti kan bagiannya P ya. 39291 dikurangin 37, ini kita kalikan dengan 80%. 1098. Kemudian yang ini selisih yang berikutnya, ya kalau mau langsung diselisihkan semua juga nggak apa-apa ya. Kan tinggal gini aja kan, kalikan dengan 40, 20 ya, 20%. Kan NCI ya. Ya, 274 sama nggak? 3291. Oke. Nah, 37291. 39291. 39291 ya. Seperti itu ya, so simple sekali. Nah, kemudian interest revenue kita ambil, ini sudah yang akan dieliminasi, yaitu 40%-nya. Nah, saldo interest expense yang kita eliminasi hanya sebesar 40 saja. Oke, seperti itu. Nah, ini sama. Ya, ini sama. Ini sama ya, di sini sama. Insert. Nah, di sini kita munculkan NCI, equity. Ya, ini ya udah copy aja lah ya. Copy. Nah, seperti itu. Ya, selisih dari ini dikalikan 80% untuk RE-nya, kemudian selisih dari 4471 dan 3906 dikalikan 20%. Nah, yang ini 1.800 aja, yang ini juga 1.800. Selesai, ya. Mau bikin tahun berapa? Ya, oke, siap gitu kan ya. Karena kita sudah punya tabel ya, kita sudah punya tabel ini so powerful sekali ini ya. Tabel ini. Mau bikinlah jurnal eliminasi di tahun 2000 tanggal 31 Januari 2000 misalkan 2023 atau 31 Januari kalau 31 Januari 2023 udah nggak ada ya. Di mana? Di tanggal 31 Januari 2022 misalkan. Oh, tidak masalah. Enteng gitu kan ya. Nah, ini kalau kita menggunakan metode equity. Kalau menggunakan metode cost. Kalau menggunakan metode equity gampang ya, gampang. Tahun 2021. Copy aja semua, ya kan? Gitu kan? Kalau kita menggunakan metode equity, copy semua, ya ini, gitu kan? Salah 4 ya. Dulu, ya ini, kan seperti ini kan? Nah, ini juga kita copy, ambil angkanya. Nah, kalian tinggal ganti apa? Tinggal ganti bagian RE-nya menjadi investment in S. Ya, seperti ini kurang lebih. Sudah selesai pelajaran kita. Apalagi ya, kayaknya udah ya, cuma ini aja ya. Upstream sudah, downstream sudah, kemudian yang upstreamnya dicontohkan dengan kalau pembelian obligasinya tidak seluruhnya, sebagian. Bagiannya 40%. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak Novi, mau nanya? Ya, apa? Ini Pak izin memastikan yang berarti kalau misalnya upstream itu di tahun pertamanya itu untuk NCI equity-nya itu belum dicatat ya Pak. Jadi semuanya selisihnya itu masuk ke gain atau Iya, betul sekali. Ya, di tahun pertama ya, ketika upstream itu NCI-nya tidak dimunculkan. Ketika kita mengeliminasi ya, tidak dimunculkan karena di situ tugas kita adalah secara konsolidasi memunculkan gain-nya. Nah, kan gini ya. Di atas kan ada gain. Misalkan kita catat gain. Gain on CRB. Seluruhnya 100%. Nah, nanti kan di sini menjadi apa? Net income konsolidasi ya. Atau sebelum konsolidasi deh. Itu beda-beda antara apa namanya buku-buku sama ini. Sebelum net income konsolidasi itu ada apa di sini? Di sini ada NCI apa? Expense. Nah, sebenarnya proses memunculkan NCI expense ini
setelah ini ya menghitung apa namanya income ya, income sebelumnya, ketika kita memunculkan NCI expand ini sebenarnya itu sudah mengambil ya, mengambil jatahnya NCI termasuk jatahnya NCI yang berasal dari gain on CRB. Jadi nanti kan NCI expand kan akan dimunculkan dan sebagiannya menjadi NCI equity. Jadi prosesnya untuk tahun terjadinya transaksi, prosesnya itu automatically terjadi di dalam laporan keuangan konsolidasinya. Kalau di dalam di tahun pertama konsolidasi, karena dia harus memunculkan gain, maka NCI equity-nya nggak perlu dicatat. Kenapa Pak tidak perlu dicatat? Karena nanti dia akan diambil di bagian NCI expense, ya kan ya. Nanti kan setelah ngitung ini kan nanti kan NCI expense kan salah satu cara ngitungnya kan begitu, mempertimbangkan ini net income-nya S, mempertimbangkan adanya amortisasi, mempertimbangkan adanya apalagi ada apa yang inventory ya, unrealized profit, kemudian realized profit inventory, memperhitungkan apa namanya aset itu ya, gain yang menghapuskan gain yang terjadi di intracompany aset tetap, kemudian mengakui adanya piecemeal gain recognition atau loss gitu ya. Terus tambah ini ya, tambah ini. Adanya kita memunculkan gain on CRB ya, seperti itu. Nah, dari situ sudah dapat NCI-nya, nah NCI itu sudah ngambil bagiannya NCI apa bukan NCI ya. Si P sudah memberikan bagiannya NCI dari gain itu ketika dia menghitung NCI expense. Kalau di tahun pertama, karena dia memunculkan gain on CRB itu gitu ya. Kalau dia tidak memunculkan gain on CRB nanti prosesnya dia langsung ke bawah. Makanya di tahun berikutnya kan udah nggak ada apa gain lagi kan tahun berikutnya kan ya, udah nggak ada gain lagi, ini udah nggak ada, dia langsung ke sini ke bawah ya, langsung ke RE. RE itu kan berarti kan ekuitasnya si konsolidasi ya, si P ya, dan dia memunculkan di bagian paling bawah NCI equity. Nah di sini dia tambahkan sebagian 80% di sini, 20% di sini. Itu kalau di tahun berikutnya. Kenapa? Karena dia nggak memunculkan gain lagi. Ya, kalau di tahun berikutnya. Secara substansi memang gainnya kan terjadi di tahun terjadinya transaksi kan gitu. Gitu Novi ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit bukan sedikit ya, jelas ya. Kalau saya harapkan sih belum jelas sehingga bisa mencari lagi. Jadi cari lagi ya, menstimulus lah minimal. Jelas nggak Novi kira-kira? Iya Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain. Nah, jadi itu ya, kenapa ceritanya kok di tahun pertama nggak ada NCI equity, tahun kedua ada, ya karena dia sudah memunculkan gain. Nah, sementara dalam proses tahapan perhitungan net income konsolidasi, kita akan memunculkan NCI expense. Nah, gain yang dimunculkan 100% itu, ketika kita memunculkan NCI expense, sudah diambil, ya gitu ya, oleh NCI expense, yang artinya nanti NCI expense akan memunculkan NCI, akan berefek pada penambahan NCI equity kan? Ingat nggak? Kalau nggak ada dividen gimana? Jurnal eliminasi memunculkan NCI expand. NCI expand pada apa? NCI equity. Ini jurnalnya. Jadi gainnya sudah dihitung di NCI, nanti NCI-nya memunculkan NCI equity. Nah, jadi kalau tahun pertama kita memunculkan NCI equity, nanti itu double counting, ya. Ada double counting, sehingga nanti salah gitu ya, nggak balance nantinya. Nah tapi tahun kedua kan gainnya ya, tahun kedua gainnya kan tidak memengaruhi perhitungan NCI expense tahun kedua ya, gainnya tidak memengaruhi total gainnya ya, tetapi yang memengaruhi apa? Piecemeal gain recognition on CRB. Nah itu tahun kedua, ketika kita menghitung NCI expense di tahun kedua ini nggak ada materinya di sini. Ntar saya coba deh. Piecemeal gain-nya itu segini. Ini tahun kedua, kita lihat. Piecemeal gain-nya itu selisih ya, yang diakui ya. Kalau di BIM itu kalau nggak salah dia menggunakan garis lurus, jadi enak. Kalau ini kan bukan garis lurus. Ini kan pakai apa namanya amortisasinya menggunakan bunga efektif gitu kan. Coba kita hitung di sini nih. Nah ini jadi masalah juga nih berarti ya. Di tahun kedua apa yang ini aja deh biar gampang. Oh ini yang downstream. Tahun kedua selisihnya ini ya. Coba kalian lihat di sini selisih di tahun kedua sudah
sebesar berapa? 4838. Selisih tahun kedua. Artinya yang memengaruhi NCI equity dan memengaruhi benar nggak saya ngambil itu? Yang memengaruhi NCI equity, dan kalau downstream berarti nggak ada ininya ya. Yang memengaruhi RE ya, atau RE dan NCI equity kalau di upstream gitu ya. Sorry, saya ralat. Di tahun kedua yang memengaruhi RE dari transaksi obligasi ini sebesar ini 4838. Tahun pertama berapa? Tahun pertama kan berarti kan di tahun 2000 berapa? 2020. Ini kan yang memengaruhi berapa? 6083. Beda kan ya? Kan ini selisih-selisih kan? Nah, berarti ini selisihnya berapa? Selisihnya sebesar, nah ini kalian harus waspada di sini. Sebesar 1245. Nah, inilah nanti di tahun kedua yang akan memengaruhi perhitungan NCI expand. Jadi ketika menghitung NCI expand, ya, ketika menghitung NCI expand ya di tahun kedua ya, di tahun kedua ya, tahun 2002, maka net income gitu ya. Net income ini karena downstream, net income berarti anggaplah 80% gitu kan ya. Oke, ini apa? Ini NCI expand ya. Berarti ini 20%. Ya benar 20%. Gitu ya. Oh, berarti nggak ngaruh ya karena downstream ya. Sorry, ntar kita ini. Terus apa lagi? Amortisasi gitu ya. Kemarin kan sudah kita bahas ya yang di soal yang kemarin itu. Tapi belum memasukkan unsur ini. Kemudian amortisasi, intercompany, transaction ya. Ntar kalian lengkapi sendiri transaction gitu kan. Nah, ini ada apa? Ada persediaan inventory. Yang apa? Kalau NCI berarti atau gini aja deh, biar enak gitu ya. Ini income from S berarti berapa? 80% ya. Income from S 80%. NCI expand 20% gitu ya. Ini berarti kan 80% gitu ya. Kalau dilengkapi ya udah, amortisasi misalkan. Amortisasi yang pertama apa? Kalau under value. Ya, kalau under value, kalau over value. Itu under atau over. Ini berarti under value itu mengurangi. Itu saya jadi lupa. 80%. Ya, kalau amortisasi sama seperti ini. Saya copy aja. Tapi ini efeknya mengurangi, kalau over value efeknya menambah, gitu kan? Nah, gitu kan? Ini rumusnya, rumus ketika mencari NCI expand. Kemudian intercompany. Intercompany, ya. Intercompany transaction. Ada inventory. Inventory, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau ini downstream. Oke. Downstream, kalau pertama adalah unrealized profit in ending, gitu ya, ending inventory ya. Yang kedua adalah realized profit ya, realized profit in beginning inventory gitu ya. Seperti itu ya. Kalau downstream, maka ini 100%. Ya. Terus ini efeknya ya, ini efeknya kalau ini mengurangi, yang ini efeknya menambah, efeknya. Ini 100%. Benar ya, kayak downstream. Kalau salah dibilangin, saya dijewer ya. Ini 0, ini 0. Oke, kalau downstream. Tidak memengaruhi NCI. Kemudian inventory apabila upstream. Apabila ini UP, ya, UPS lah ya, upstream. Nah, unrealized profit in ending inventory, maka ini memengaruhi 80%, ini 20%. 20% gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau ngitung NCI dan income from gitu ya sekaligus gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini inventory, aset tetap ya, aset tetap atau fixed asset gitu ya. Ada yang apa? Upstream.
downstream dulu, kemudian ada yang upstream, aset tetap upstream, aset tetap upstream, kayak gitu ya, aset tetap upstream. Nah, ini dibagi dua ya, dibagi dua, atau nggak usah dibagi dua deh, anggaplah di tahun berikutnya, harusnya dibagi dua ya, di tahun terjadinya deh, di tahun terjadinya, maka kalau yang apa di sini, yang downstream, ya kalau di awal tahun terjadi, terus kemudian di awal tahun ya, anggaplah di awal tahun ya, maka di sini ada unsur apa? Ada unsur yang pertama eliminasi gain ya, eliminasi. Karena eliminasi dia mengurangi, ya, gainnya dibuang, ya mengurangi. Yang berikutnya adalah, ini kasih tanda beda aja kali ya, ini deh ya. Tahun terjadi. Pertama ada gain. Yang berikutnya adalah piecemeal, atau kalian kemarin mengistilahkan apa sama saja silakan ya, piecemeal gain. Piecemeal gain-nya ini menambah. Ya, menambah. Kalau dia downstream maka ini 100%, yang ini juga 100%, ini 0, ini 0. Begitu ya. Nah, ketika dia oke, ini tahun terjadi ya. Berarti ada satu lagi ya. Kalau di tahun setelah ya. Tahun setelah. Kalau tahun setelah kan berarti nggak ada gain. Tahun setelah transaksi. Tahun transaksi atau terjadi transaksi gitu ya. Ini ya. Gain udah nggak ada pasti kan secara logik ya. Yang ada apa? Yang ada hanya piecemeal saja. Maka dia yang mempengaruhinya piecemeal ya. Gain recognition. Kok gain? Seperti itu ya. Jadi hanya ini, efeknya apa? Dia menambahkan. Ini saya bisa dulu. Nah, gitu ya. Oh, banyak banget yang menghitung NCI ya. Gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Ini menambahkan. Nah, cara mencarinya ya kalau ini kan kemarin selalu selalu diumpamakan penyusutannya dengan menggunakan garis lurus ya. Jadi gampang. Dia akan selalu sama kecuali nanti ada proksi bulan gitu ya kalau di tahun terjadi. Maka dia di sini tetap 100%. Cara mencarinya itu saja ya yang jadi masalah. Nah, aset tetap ini baru downstream. Ini saya copy ya. Tinggal diganti. Yang upstream ya tahun terjadi gain maka ini 80% gitu kan ya. Gampang kan? 80%, 90, 80%. 8.000, 80. Ini 20%. Memengaruhi ya 20%. Ini sama. Menghitung, nggak usah begini ya, menghitung NCI, gitu aja pokoknya ya. Dari pertama dari net income, ya dari net income saya ulang, ini yang satu. Terus ada amortisasi atau enggak, yang kedua, kemudian yang ketiga intercompany, gitu kan? 3 aja sebenarnya, tapi tiga itu kan kita bagi menjadi sesuatu atau beberapa yang sudah kita pelajari. Yang terakhir nanti sekarang yaitu obligasi. Nah ini yang pertama inventory, ya, aset tetap, ya, kemudian yang berikutnya adalah bond payable. Nah, bond payable ini juga ada seperti apa? Seperti aset tetap. Dia ada downstream, seperti downstream. Bond payable juga ada yang seperti upstream, ya. Ya, atau disebut sebagai upstream ya. Nah, tahun terjadi atau awal tahun transaksi, ya. Bagaimana kalau di tahun transaksi ini pindahin ke bawah dulu. Tadi yang sudah kita pelajari barusan apa? Muncul apa dia? Gain on CRB. Ya, gain on CRB. Ya, gain on constructive retirement bond payable. Nah, ini apa? Ini menambah. Coba kalian perhatikan. Kalau aset tetap, gain yang terjadi mengurangi karena gainnya dicatat. Kalau di sini gain ini nggak dicatat, maka dimunculkan, maka ditambah, dia menambahkan.
Kalau dia downstream, dia downstream 100%. Ini 0 ya. Kemudian apa? Piecemeal ya. Apa tuh istilahnya ya? Nanti kalian lihat, saya juga lihat sama seperti piecemeal apa gain on CRB. Tapi kayaknya istilahnya agak beda dikit ya. Ini apa? Maka dia mengurangi. Ini 100%. Kalian mungkin nanti akan bertanya-tanya, Pak, ini menghitung NCI nanti ini dari mana ya yang piecemeal gain? Kalau apa namanya? Kalau yang aset tetap ya kan? Piecemeal gain kan dari apa? Dari apa namanya? Dari selisih depreciation expense ya kan? Atau dari selisihnya kemudian dibagi secara rata karena dia pakai garis lurus gitu kan ya. Tapi kalau bukan pakai garis lurus, misalkan pakai saldo menurun berganda, ya ntar nggak kayak gitu ngitungnya gitu ya, beda lagi. Oke, ini tahun terjadi, apalagi tahun setelah transaksi ya. Berikutnya tahun setelah terjadi transaksi. Adanya adalah ini, piecemeal gain recognition. Maka dia tetap ya dia sama mengurangi. Kalau dia downstream maka dia memengaruhi 100%. Kayak gitu ya. Nah, sekarang yang upstream ya copy aja ya kan kayak sama kan. Transaksinya kan sudah kita bisa duga, oh kayak gini, ntar kayak gini. Tinggal kita cari cara menghitungnya saja dan mengetahui efeknya gitu ya. Kita lagi. Nah, kalau upstream, nah ini sama. Ya, ini sama. Pengaruhnya, tapi ini kan 80%. Ya, ini 20% gitu ya. Copy aja deh nih, seperti ini. Nah, ini mengurangi. Nah, sekarang gini. Piecemeal gain recognition, kalau kasus kita yang tadi ini, atau yang ini ya, yang atas ini ya, ini yang mana? Piecemeal gain recognition itu yang mana? Piecemeal gain recognition, ya, ini adalah atau ditunjukkan dengan nilai ini, teman-teman semua ya. Mana dia? P ya, oh di P ya. Kita. Piecemeal gain recognition itu ditunjukkan oleh ini, 1413. Ya, 1413. Ya, jadi apa? Maksudnya ini, maksudnya kan total G-nya kan 4838. Tapi dia nanti total gain-nya akan dikurangi dengan piecemeal-nya sebesar 1413 ketika dia membayarkan interest. Ya. Jadi kalau kasus kita ini di tahun pertama dulu deh ya. Ini tahun kedua ya. Oh, ini tahun kedua. Tahun pertama dulu deh ya ini ya. Kalau kasus kita ini tahun pertama ya. Saya masukin angkanya ya. Untuk yang downstream, ini downstream, gain-nya masih bisa diikuti ya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti. Kalau kasus kita ya, tahun terjadi awal, gain on CRB-nya, ini saya copy, ya ini saya copy gini ya. Saya pindahin ke sebelah sini, tapi nanti sudah ada angkanya ya. Masih kuning apa ya? Lain aja. Biru ya. Nah, kalau kita masukin, bukan aset tetap, ini kita lagi di sini. Kita lagi di sini ya. Saya kasih kotak dulu. Kita lagi belajar ini. Nah, kalau kita masukkan angkanya, ya ini ya. Ini sebesar gain on CRB-nya, ya gain on CRB-nya sebesar totalnya ya. Totalnya. Totalnya berapa? Totalnya ini. Mana dia? Ini. Ini tambah ini, ya kan? Ini kan gain, ya kan? Inilah totalnya gain NCRB-nya. Kalau kita masukkan angkanya. Ini dalam konteks ketika kita ingin menghitung apa? Menghitung NCI expense. Nah, piecemeal gain-nya itu ditunjukkan oleh selisih interest. Mana dia? Ini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Set. Nih, ini kalau dimasukin angkanya. 6083 ya, menambah dikurangi 1245. Seperti itu. Nah, di tahun kedua, tahun setelah terjadinya transaksi, udah nggak ada gain, adanya piecemeal. Ya sudah, kalau adanya piecemeal tinggal ngambil selisih ini kan. Mana dia? Tahun kedua. Oh, ini tahun kedua. Nih,
udah ngambil ini saja. Gitu. 1413. Oke. Dia pasti naik ya. Ini 1245, 1413. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini ya tinggal dibagi aja. Sama cara ngambilnya, tinggal nanti dibagi. Ini 80%. Oh, saya salah taruh ini. Saya salah taruh. Ini harusnya di sini. Kan kita menghitung NCI expand ya. Oh, sorry. Kita downstream NCI expand nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Hanya ketika kita menghitung income from saja. Income from. Nanti kalau misalkan kalian upstream baru menghitung NCI expand, menghitung NCI expand, baru di sini ada pengaruhnya itu sebesar 20%. Nah, sudah. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Nah, nanti ya kalau menghitung NCI expand, kalau kita sudah masuk ke soal nanti. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Pri, silakan. Untuk ini, Pak, tabel amornya yang misal kayak tadi yang punya upstream itu kan yang pembeliannya nggak full, Pak, yang 40%. Nah, itu boleh nggak, Pak, untuk yang tabel amornya yang S itu langsung dibuat 40% gitu, Pak? Biar bandinginnya lebih mudah gitu. Ya, kalau tabel sih sebenarnya nggak masalah ya. Kalau tabel, nanti kan yang ditanya adalah jurnal transaksi. Ya, bisa jadi ya, jurnal transaksi di S. Nah, kalau jurnal transaksi di S, maka dia harus mencatat seluruhnya 100%. Ya, kalau tabel sih sebenarnya nggak begitu krusial ya, nggak begitu krusial. Tapi ketika merealisasikan ya, mendeskripsikannya dalam jurnal, ya, ketika transaksinya di S, ini transaksi ya, bukan eliminasi ya. Maka ketika S membeli, ya, ketika S ini ya, S menjual obligasi, oh S-nya di sini ya, dia akan mencatat seluruhnya kan, ini 100%-nya kan S seperti itu. Nah, nanti yang penting deskripsi di sininya, jangan sampai di sini juga 40%. Jangan sampai juga di jurnal transaksi ini 40% yang penting. Jurnal transaksi di S, karena kan dia tetap secara individu tercatat mengeluarkan obligasi seluruhnya kan 100%. Nah, kalau tabelnya silahkan, hanya tabel itu nanti digunakan ketika kita ingin membandingkan, ya menghitung selisihnya. Ya, menghitung selisihnya yang akan kita catat sebagai gain on konstruktif tadi atau konstruktif retirement tadi. Gitu Priyaka. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Kemarin ada ini ya, kita coba bahas PR dulu ya. Ada, nanti silakan kalau ada yang bertanya di tengah jalan. Kalau ada PR yang mungkin perlu didiskusikan, boleh masukannya yang nomor berapa gitu misalkan. Kalau ada, kalau enggak ya kita pilih. Saya mau buka apa ya, lupa. LMS. Ada PR nggak ya? Kok saya lupa sih? Pertemuan 10 apa 11 kemarin. Latihan 1 sampai 4. Oh, gampang lah ini. Bahan ajar akan final. Latihan 1. Nah, ini nih. Oh, coba 4 dulu ya. Latihan 4 bener kan nih yang saya copy ini. Coba ya, kalian lihat ya. Saya mulai dari 4 deh. Ntar saya biar cepat saya kasih tahu ininya ya, kalau seandainya suruh nyari interpolasi ya, biar cepat. Jadi kasih tahu jawabannya langsung sekian Pak gitu ya. Ini, oh ya, latihan 4 ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan latihan 4 ini bukan? P memiliki 80 saham beredar S untuk mengendalikan S. S menerbitkan obligasi, berarti ini upstream ya. Nilai pokoknya 200 juta pada tanggal cukup kupon rate 12%, dibayar 1 Januari 1 Juli, jatuh tempo potongan diterbitkan pada market. Ya, oke. Kita nggak usah mencari di sini ya, karena sudah ada yield-nya. Nah, tapi di sini market yield pada saat, oke. Di sini juga dikasih tahu ya, tingkat market yield atau effective rate ya. Sama aja ya, market yield, effective rate, terus apa lagi? Market rate, apalagi istilahnya. Ya itulah, itu pokoknya semuanya efektif atau effective rate itu sama. Jadi kita nggak usah mencari ya, di sini sudah dikasih tahu. Yang ditanya berapa beban bunga yang diakui oleh S, S-nya belum baca selesai.
pada 1 Juli 2018, ini 1 Januari 2017. Pada saat pada saat S menerbitkan obligasi 1 Januari 2017. Ya. Tapi di sini nggak ada nih, kita cari apa di sini? Dicari ininya apa? Price-nya ya. Kita harus nyari price di sini nanti. Kita nyari price-nya di sini. Perlu ya untuk mengetahui carrying amount atau carrying value. Ya, berikutnya pada tanggal 1 Juli 2018, berarti 1,5 tahun ya. P membeli separuh. Kalau separuh itu berarti 50% gitu ya. Yang beredar pada tingkat harga 98. Ya. 98, tingkat harga 98 berarti 98% kali pokok ya, kali pokok gitu ya. Nanti ketemu kata dia, tapi nggak tahu nih diinterpolasi sama nggak. Ketemu hasilnya 12,7. Kita pakai aja ini ya, kita pakai aja. Karena mungkin bisa jadi ya namanya salah ngetik atau apa ya, bisa jadi market yield-nya pakai yang lain gitu kan, maksudnya salah ngutip. Kita jawab. Oke ya, kita jawab. Pertama, berapakah beban bunga yang diakui S di tahun 2018? Dan pendapatan bunga yang diakui P pada tahun 2018. Ya. Yang B, berapakah gain atau loss yang muncul dari transaksi tahun 2018? Tetap aja kita harus mencari price-nya ya. Maka kita cari ya di P ya. Sorry, ini upstream. Upstream ya, F menerbitkan. Maka kita cari apa? Kita cari ininya. Pada saat diterbitkan. Atau kalau bisa langsung nggak bisa ya, beban bunga yang diakui oleh S. Interest expense, harus tahu apa namanya? Carrying amount, ya, carrying value. Marketnya sudah tahu, karena kan interest expense itu kan apa? Market rate dikalikan dengan saldo carrying value. Carrying value dari mana? Dari price-nya ya. Tentu saja kita cari price-nya. Nah, saya copy aja dari sini biar cepat. Ini ya, harga jual obligasi. Di S ya. Nominalnya berapa? 200 juta. Gitu kan ya. Present value dari interest-nya, atau interest-nya, kupon 12%, kalau setiap setengah tahun berarti 6%. Sama nggak tuh 6%? Oh beda ya, 6% kali ini ya, 12.000 ya. Ini kita ubah ya. Berapa persen? 14% dibagi 2 berapa ya? 7 ya, berarti ini 7%. Kemudian N-nya karena 4 tahun dan setiap setengah tahun N-nya menjadi 8. Kayak gitu ya. Ini kita ubah lagi sama, ini berarti 14, ini berarti 7. Ini 8, N-nya, rate-nya 7. Nah, dijual dengan harga 188.057. Nah, kalau kita buatkan ini, ya, copy aja ya, saya copy. Ini lebih enak, jadi kalian nggak pusing gitu ya. Ya, sudah 12, ini tinggal diganti menjadi berapa? 7%. Tapi di sini kan ya, jatuhnya kan 4 tahun. Sebentar. 4, ini 12. Sebentar, 188. Oh ini, oke, salah. Oke, potong sini ya. Ya, bener kan? 200. Di tahun keempat, maka carrying value-nya menjadi sama dengan nominalnya. Nah, ditanya apa? Berapa beban bunga yang diakui S tahun 2018? Kalian nggak usah ngejurnal, jawab aja. Interest expense tahun 2018 ya adalah berapa? Langsung aja ini, mana dia? Interest expense ini. 2008, oh ini salah ininya ya. Ini mana dia? 1 Januari 2007. Ini 2017. Oh. Ini 2017 juga ya. Ya belum dirubah ya. 18, 17. 17.
Ini 1 Januari 2018 ya. Gitu kan? Nah, yang ditanyakan ini kan interest expense di tahun 2018. Berarti kita ngambil ini nih, ngambil angka ini. Benar gak saya? Ini ya, ini. Kita ambil angka yang jatuh di tanggal 1 Juli 2018, 13.333 tambah dengan yang jatuh di tanggal 1 Januari 2019. Inilah interest expense yang diakui oleh S. Oke, interest expense yang dicatat oleh S, yang A nih, pertanyaannya, jawaban pertanyaan yang A. Ya. Kemudian interest apa? Interest revenue yang diakui oleh P, ya, dicatat oleh P, gitu ya. Nah, ini kita bikin lagi, ya. Oke ya, tapi kalian kalau nggak pakai Excel sekali lagi, jangan bikin semua, ini nggak usah. Sampai sini aja nih, sampai sini nih, bikinnya sampai sini aja. Jangan diterusin ya, jangan, cukup ya, itu berat ya. Biar Excel saja yang menanggung. Dan nulisnya pun jangan sampai akhir ya. Kalau misalkan masih sekali lagi kalau boleh pakai Excel, mindahinnya jangan sampai habis. Kalian pilih ini lumayan ini waktunya ini berapa menit ini untuk mencatat ini. Sayang waktunya ya. Nah, interest revenue yang dicatat oleh P. Ya, berarti tetap saja kita lihat, tetap kita harus mencari atau membuat tabel amortisasi. Cuma di sini kita diuntungkan, tidak perlu pakai ini ya. Biar cepat ya ini ya, maksudnya biar cepat. Jadi kalian nggak usah mencari present value interest factor. Karena dia sudah dibilang dijual pada tingkat harga 98. Jadi kita tutup mata ya. Langsung aja kita pakai ini. Saya bikin di bawah aja ya di sini ya. Ini tanggal interest receipt ya berarti ya. Ini sebenarnya ya biar jelas aja ya, interest revenue amortisasi carrying-nya berapa? 98% gitu ya. Oh 98% atau berapa tadi? Ya 98% pada tingkat harga dikali berapa? Separohnya ya 100 juta. 100 juta. Berarti dibeli dengan harga 98 juta. Oke, paham ya? Kalau soal seperti ini, kalian nggak perlu menghitung ini. Kalau misalkan ada ada tingkat harga, ya 98, 102, ya 99, 101, itu berarti persen. Dari apa? Dari nominal. Oke, kita lanjutkan. Maka dia, ini kan belinya kapan? 1 Juli ya? 1 Juli 1 Juli 2018. 1 Juli, berubah dulu ya. 1 Juli 7 2018. Kayak gini, ini berarti ini akan menjadi 1 Januari 2019. Ya, seperti itu. Ini berarti 1 Juli 1 Juli ya. 2019. Dan seterusnya sampai nanti kita lihat berapa lama. Silakan. Sampai ya 1 Januari ya sama sini. Nah, kayak gini. Nah, interest receipt-nya berarti berapa? 50%, ya kan? 50% dari mana? Sen, ya. Dari 12 ini kan yang dibikin oleh si S, ya kan? P apa S? P ya. Di mana di sini? Terserah di mana saja, angkanya sama. Ya, ambil di mana aja, angkanya sama. Kan 6.000 yang akan dicatat atau di interest. Ini interest yang diterima. Nah, tapi interest revenue-nya ya kita lihat 12,7 ya. Ini pakai koma-koma nih ya. Apa namanya? Market yield. Berarti di sini 12,7% ya dibagi 2 ya. Karena kan setengah tahun. Oke. 12,7% bagi 2. Nah, kayak gini. Ini saya copy aja sampai bawah. Ini saya copy sampai bawah ya. Sama enggak? Oke. Nggak presisi ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin koma kan gitu ya. Ini kan harusnya kan berapa? Menjadi 100.000. Nggak masalah. Tapi kan kalian nggak diminta bikin sampai belakang. Nggak apa-apa. Ini cuma biasanya memang seperti itu. Kalau di soal disebutkan nggak presisi nanti. Nah, berarti interest revenue yang dicatat oleh P ya, di tahun 2018 adalah 622. Selesai satu soal. Oke, gampang nggak? Gampang. Ini soal belum konsolidasi.
Nah ini ya, berapakah gain atau loss yang muncul di transaksi pada tahun 2018? Yang B. Yang B kita jawab. Gain itu merupakan selisih antara antara carrying value bond payable carrying value bond payable dengan apa? Dengan harga atau price harga beli atau price bond payable. Nah, ini tentu saja carrying value di kapan? Yaitu tanggal 1 Juli 2018 pada saat dibeli kan. Kemudian harga belinya juga harga beli tentu saja di tanggal 1 Juli 2018. Udah selesai masalahnya gitu ya. Selesai gitu kan. Selesai. Kita bisa pulang. Kita latihan dulu ya. Carrying value bond payable tanggal 1 Juli, tapi setengah. Kalikan dulu 50%. Ya. Satu setengah ya, kalikan 50%. 50% kali cari ini titiknya mana? Oh ini 191, ya kan? Ya. Kemudian kalau ini berapa? Ini 9. Oh bukan. Oh ya benar ya. Ah ini jadi bingung gitu ya. Maka ini apa? Loss atau gain? Dia tercatat 95, dilunasi dengan 98. Berarti loss on constructive of bond payable. Oke, loss ya, karena lebih besar uang yang dikeluarkan daripada nilai tercatat. 2.100. Selesai. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini kelamaan ya jawabnya ya. Kalau seperti ini ntar habis waktunya nih. Harusnya cepat, gitu. Nih, karena butuh ini ya. Kita mendalami ya dalam jadi lama gitu kan. Tambah lagi. Oke, ini soal nomor berapa? Ini soal 4. Latihan 4 ya. Latihan 4. Sekarang latihan berapa? Coba yang berapa Bang Bunga? Berapa Bang Bunga? Sama lah nih. Oh, sama-sama. Kalau gitu kita latihan ini, latihan UAS ya, soal UAS. Saya stop dulu ya. Kita latihan soal UAS. Coba ini waktunya masih 1 jam. Kita lihat dulu ya, kita baca dulu sama-sama. Nanti mungkin saya deskripsikan, nanti kalian kerjakan. Ntar dikumpulin. UAS tahun mana ya? Lupa. UAS tahun 2021. UAS ganjil ya nih ya. Oh ya. Kemarin PT Prima, PT Rasa ya. Kita baca dulu ya, nanti silakan dikerjakan. Nah, kita akan coba kenali titik-titik krusialnya ya. Nanti kalian lanjutkan ya di sini. Ini ya, soal nomor 2 berarti. Saya biasanya penasaran nih yang ditanya apa sih gitu ya. Langsung ke bawah biasanya. Dia nanya apa sih gitu ya. Jika PT Panda menggunakan metode cost atau biaya untuk investasi saham PT Angan, kita diminta 1. Berapakah pendapatan investasi saham di PT Rasa yang diakui PT Panda? 4 tahun, wih, luar biasa. Tapi gampang ya. Metode biaya atau cost ditanya pendapatan investasi, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah dividen. Sama seperti atas ya, dividen. Dividennya, ya dividen PT Panda. Berarti 60 ke tahun 2017 60 juta kali berapa? 90%. Ya, seperti itu ya. Ini kasus pelajaran kasus yang pertama. Atau yang soal kemarin pada saat UTS. Ini soal UTS, soal UAS kan ya, kok mirip-mirip gitu ya. Gitu ya. Nah, ini gampang, nomor 1, jangan terkecoh dengan pertanyaan yang seperti ini. Pendapatan investasi kalau pakai cost berarti dividen income. Tinggal kalikan 90%, 90%, 90%, ya semuanya 90% di sini.
Ya, di sini semua 90%. Yang nomor 2, langsung selesai kan? Menghitung beban non pengendali. Apa itu? Interest NCI expense ya. Di kertas kerja tahun 2017, 18, 19, 2020. Seperti yang mana? Ya, seperti yang tadi. Yang mana tadi? Saya bikin di mana tadi ya? Ah, ini dia ya. Seperti yang ini. Jadi kalian diminta menghitung ini nih. Ini kenapa? Oh, ini menghitung yang ini nih, NCI expense. Cari aja net income-nya berapa. Terus apakah ada excess gitu ya. Kemudian ada intercompany transaction atau enggak. Terus dia gimana kejadiannya. Nah, kita lihat. Coba kita identifikasi. Nah, net income ada ya. Kita ambil misalnya contoh tahun 2017. Net income ada. Oke, ambil berarti 2 kali 2 berapa persen ya? 10% ya. Kemudian ada ini enggak? Ada apa? Amortisasi. Akuisisi tersebut merupakan selisih nilai yang diidentifikasi sebagai aset. Ada persediaan, dia under value, tanah, under value, bangunan, over value. Oke, aman. Ya, berarti yang akan memengaruhi adalah hanya yang persediaan dan bangunan. Karena tanah tidak teramortisasi. Karena yang satu under value, maka dia mengurangi. Oke, yang satu over value, maka dia menambah. Nah, kan gitu. Ambil comot satu, masukin. Gitu ya, gampang kan? Berikutnya, kita cari intercompany di tahun 2017. Ya, 2017. Oh, ternyata nggak ada. Berarti untuk tahun 2017 hanya ada net income ditambah dengan over value of under value. Oh, tambah tuh over berarti ya. Susah banget. Net income tambah dikurangi dengan amortisasi persediaan ditambah dengan amortisasi bangunan yang over value. Tahun 2018 net income-nya ada. Ini di atas, sorry. Kemudian apa? Persediaannya udah nggak ada ya, karena dia habis di tahun 2017. Nah, tinggal bangunannya. Jadi tinggal satu amortisasinya, yaitu over value bangunan. Nah, kemudian apa lagi? Untungnya, coba lihat di sini. Udah nggak ada, di sini bukan nggak ada ini ya, persediaan sama aset tetap. Jadi langsung obligasi ini. Oke ya. PT Angan menerbitkan, ini berarti kalau PT Angan itu anak, berarti dia terjadi secara upstream. Menerbitkan berarti dia dihitung ya, dihitung. Dihitung dalam rangka menghitung beban non pengendali atau NCI expense. Oke, paham ya? Dihitung karena dia masuk kategori yang ini nih, yang bawah nih. Ah, ini ya, upstream. Maka dia dapat di sini. Ya. Nah, tinggal kalian hitung aja nanti. PT Angan menerbitkan obligasi 100 juta bunga dibayar tiap 2 Januari dan Juli dalam tahun 5 tahun. Tingkat bunga pasar diketahui ya, aman. Ini bunga kontraknya diketahui ketika di PT Angan. PT Angan mencatat utang obligasi tersebut pada nilai buku dan menerapkan metode amortisasi. Ya sudah benar bunga efektif yang kita lakukan tadi. Ya, manajemen PT Angan mendesain obligasi ini sebagai utang yang hanya akan diluncurkan pada jatuh tempo tiba. Nah, ini keterangan aja ya. Tapi di tanggal 3 Januari 2019. Nah, ini berarti di tahun 2018 obligasi belum memengaruhi ya transaksi obligasi karena dia belum dibeli oleh PT Panda. Oke. Jadi tahun 2018 menghitung NCI expense-nya lebih gampang. Hanya amortisasi bangunan saja ya, selain net income. Nah, di sini di tahun 2019 baru dia membeli 40%. Ya, tingkat bunga pasar yang berlaku. Ini ada apa namanya marketnya. Oke, selesai. Tinggal dihitung. Berarti di sini nanti akan ada apa namanya gain on constructive retirement yang akan memunculkan gain on constructive of bond retirement ya, atau retirement of bond payable. Nah, ini di sini. Ini nanti dihitung di sini. Nah, yang berikutnya membuat jurnal eliminasi di kertas kerja yang dikaitkan dengan transaksi obligasi PT Panda dan PT Angan di kertas kerja tahun 2018. Yang pertama, A, eliminasi akun utang obligasi. Investasi utang obligasi ini maksudnya adalah in bond payable dan investment in bond payable, eliminasi beban bunga dan pendapatan bunga.
Ya, sebenarnya ada satu lagi ya, apa namanya? Bukan interest expense dan hanya interest revenue, tapi apa? Interest payable dan interest receivable. Kenapa cuma satu? Karena tanggal 3, karena interestnya dibayarkan tanggal 2 Januari, sehingga di tanggal 31 Desember akan ada penyesuaian, ya. Itu seperti yang yang kita pelajari tadi, gitu ya. Tapi ini menggunakan metode biaya. Nah, kalau menggunakan metode ekuitas dengan pertanyaan yang sama, tapi nanti menghitung NCI-nya, ya di sini apa? Pendapatan investasi berarti yang ini. Kalau menghitung pendapatan investasi, berarti kalian pakailah Excel saya ya. Nih, jadi yang ditanya yang ini, income from S. Ya tinggal ini udah diidentifikasi, masih dicelupin, masukin aja kan kayak gitu. Ya. Dan seterusnya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Waktunya 1 jam ya, nanti dikumpulkan di LMS. Bahasa pekan depan aja ya, bahasa. Silakan. Ya mungkin pekan depan akan siap-siap ada kuis, tapi kuisnya saya ini suka ditanya-tanya. Kuisnya obligasi aja gitu ya. Kecuali saya kekurangan soal, saya geser ke aset tetap gitu kan ya. Oke, aman ya. Baik, kalau aman silahkan dikerjakan. Soalnya sudah saya share kemarin ya. Saya share nanti Excel-nya buat panduan, terutama yang tadi ada Excel yang terkait dengan rincian cara menghitung income from S dan NCI expense. Oke, saya akhiri ya. Nah, tapi Zoom-nya jangan ditutup dulu ya. Di close off cam aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di WA dulu kalau saya lagi keluar gitu ya. Biar saya keluar tuh maksudnya ke belakang gitu ya. Biar nanti saya bisa monitor. Tapi saya akan standby di sini ya di depan komputer saya. Saya akhiri ya, selamat pagi. Nanti kita tutup lagi ya yang kedua kali di jam 10. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Akan warahmatullahi bekerja, wabarakatuh. lihat LMS-nya di LMS. Soal ini boleh nanya ya, boleh diskusi ya, bukan kuis ya. Silakan kalau masih ingin berdiskusi.